Makiage. Ini dari jurnal guys, jadi sudah bagus. Nah, aku liatin. Jadi ini adalah proses orto gimana. Jadi nih kalau misalnya kalian di orto itu kenapa sih dia bisa gerak gitu loh? Kenapa ya dok bisa gerak? Nah, karena ini kan gigi nih, gigi yang lagi baru dipasang orto. Ini orto ya, behel. Ini dia tuh ada jaringan pendukungnya di sini guys. Nah, intinya nanti kan bisa ditarik tuh, ditarik gitu kan. Ada dorongan ke sini. Nah, di saat ada dorongan ke sini, nanti tuh di sini nih, di sini tuh akan terjadi tulang kan, di sini tulang ya, ini tulang ya yang merah. Nah, di tulangnya itu akan terjadi kayak resorpsi atau kayak hilang gitu loh guys, kayak apa tuh namanya? Ya hilang lah pokoknya, dia hancur gitu ya, istilahnya hancur secara fisiologis atau secara bukan hancur karena rusak gitu enggak, tapi emang itu caranya dia kayak gitu, dia tuh menghilangkan tulang yang di sini. Nah, kalau di sini nggak ada tulang kan jadi dia bisa geser tuh. Nah, digeser ke sini guys, geser. Nah, dia geser ke situ nih, ada kan ininya nih, dia rusak di sini, tapi di sini kan di sini dia geser nih. Nah, di sebelahnya kan hilang ya, jadinya masa kosong gitu. Yang kosong itu nanti diisi sama tulang yang baru gitu. Nah, seperti itulah gimana orto bekerja gitu, kalau kalian wondering ya gimana. Nah, yang tadi nanya kenapa harus pakai retainer. Jadi gini, misalnya udah kelar nih perawatannya nih yang ini ya, dia udah balik seperti semula. Tapi kalau dibandingin ini sama ini, jadi dia ini jaringan yang sebelah sini yang baru banget selesai orto itu tulangnya itu masih muda guys, istilahnya ya, kalau gampangnya masih muda. Karena masih muda dia jadi kalau kena gaya sedikit nih, ditekan dikit gitu, misalnya kalian lagi makan, kalian lagi ngunyah, dia tuh gampang berubah, ngerti nggak? Dia tuh masih lunak kayak ngek gitu. Jadi kalau kalian kasih gaya dan nggak ditahan pakai retainer, itu dia tuh bakalan berubah lagi karena tulangnya masih belum matang sepenuhnya. Matangnya kapan dok? Ya makanya itu dia 6 bulan, 1 tahun, beda-beda setiap orang. Makanya kamu harus pakai retainer 6 bulan biasanya, atau 1 tahun. Seperti itu ya. Semoga yang tadi nanya retainer masih ada. Oke. Walau paham, makasih dok ya. Alhamdulillah kamu masih ada ya. Stay tune gitu. Oke. Jadi si retainer itu tuh kayak apa ya, mempertahankan giginya itu biar diem gitu. Jadi dia mau kena lagi ngomong dak duk dia juga tetap diem karena dia ditahan sama retainer gitu. Lulusan ini guys, lulusan ini aku masih pakai alma mater gas dokternya, lulusan UI. Aku internshipnya di NTB, di Mataram. Kak baca dulu, aduh maaf ya, aku banyak banget yang komen, jadi maaf kalau ada yang skip ya. Ya dok, gigi paling belakang nongol dikit, apa harus dihilangin gusi yang nutupin gigi? Bukan gusinya yang dihilangin, tapi giginya yang diangkat sih kayaknya ya gitu. Karena emang dia posisinya udah gak bener sih kalau kayak gitu, jadi giginya yang diangkat. Oke. Kelahiran 98. Kak bahas odontektomi. Odontektomi ya. Ya udah boleh kalau kalian bahas. Ntar dulu aku lihat gambarnya ya. Jadi lebih dari jam 11:30 guys, gak apa-apa ya, sekali-kali deh ya, demi edukasi yang lebih baik. Illustration coba aku. Dok, cara ngilangin obsesi aku. Kalau kakak dokter gigiku dijemput semua ya nggak apa-apa ya, jangan gitu dong. Nanti kamu harus pasang gigi palsu, ribet loh. Sama si muda pakai gigi palsu. Nah ya, gambarnya. Apa ya posisi? Dok, gigi sakit sampai bolong. Apakah bisa mengakibatkan abses mandibula sama tetanus? Tunggu dulu.
Abses mandibula bisa banget, ya, karena infeksi bakteri nanahnya itu bisa menyebar, sifatnya tuh menyebar abses tuh ya. Mana ya ilustrasi yang baik dan benar ya, kurang, ya udah deh ini aja lah. Oke. Ini guys, tadi ada yang nanya pengen belajar odontektomi cenah. Nah, ini dia odontektomi. Aduh, mana sih fokus nggak? Jadi gini nih, aduh, sorry ya kepantul cahaya ya. Gimana ya caranya ya? Aku sih udah bisa. Ya udahlah ya. Nah, ini adalah apa ya? Sorry. Ini kita save aja ya gambarnya ya. Aku Universitas Indonesia, lulusan situ. Bentar dulu, mana sih? Studi FKG akumulasi berapa tahun? Aku 7 tahun bisa jadi dokter gigi. Oke deh, nah ini dia, sama aja sih. Udah. Nah ini gigi ya guys, ini kenapa sih gigi kayak mengkilat gitu? Nih gigi, ini gigi kalian yang biasa. Nah ini nih gigi bungsu nih ya, ini kalau kondisinya seperti ini biasanya harus dilakukan odontektomi. Kenapa? Karena posisi dia yang tubuhnya miring kayak gini, dia bisa nabrak ke sini. Terus dia juga di sini nih, di sini ada syaraf guys. Kalau misalnya dibiarin itu syarafnya bisa terganggu gitu. Jadi kalau udah begini, ini gara-gara sempit ruangannya ya, jadi harus diambil. Nah ini ada gambaran hitam, garis hitam ini tuh sebenarnya ini ilustrasi sih guys. Jadi kalau misalnya odontektomi, tadi ada yang nanya, Kak kenapa sih harus di robek gusinya, harus dibedah gitu pakai pisau? Karena dia di dalam. Jadi gimana caranya kalau dia nggak dibuka kalau mau diambil gitu loh. Jadi nanti bakal dilakukan insisi dulu. Jadi dia tuh dibuka pakai ini ya, apa namanya tuh, blade atau apa tuh, blade tuh ya, pisau lah ya gitu, pisau bedah. Terus nanti di sininya dibuka juga, nih dibuka seperti ini. Ini harusnya ada lagi di sini set gitu, triangular flap namanya, flap. Jadi dibuka gitu, nanti dibuka guys, dibuka set gitu ya. Jadi kayak ada dibuka neck gitu ya, dibuka. Nah habis dibuka ini kebuka nih. Nah si ini diambil gitu, diambil pakai tang. Tapi kadang susah juga tuh ngambil secara utuh. Kadang ada yang di section juga tuh, dipotong segini dulu, diambil satu-satu. Ada, tergantung banget dari posisinya gimana. Karena tuh odon tuh nggak cuman kasus gini, ada dia tuh yang ngadep sini guys, jadi tumbuhnya ke sana. Ngadep ke sana gitu. Emang ada yang ke bawah. Emang kayak apa ya? Macem-macem lah. Nah, mereka tuh ya suka berulah emang si gigi bungsu ini. Seperti itu. Udah sih itu, dan makanya kenapa sampai bengkak gede, karena emang dia bukaannya gede guys, bedahnya banyak gitu. Jadi semakin banyak bukaan itu emang semakin bengkak gitu. Jadi seperti itu. Oke. Udah ya, udah tektomi itu. Kak bener ya, scaling udah gak cover. Iya katanya udah gak cover BPJS sih kata teman-teman itu. Dok kalau tiap ngunyah itu kadang rahang bawah bunyi, itu kenapa ya? Itu bisa jadi kamu ada ini clicking namanya ya. Jadi si sendi yang sebelah sini, ini kan kamu gerak ke sini, ada klik gitu. Mungkin maksud kamu itu bukan ya? Jadi ada bunyi saat kamu mengunyah nih, clicking gitu. Itu biasanya gara-gara posisi sendinya emang kurang benar gitu. Terus itu sih kemungkinan paling besar ya. Buruk cara perdiin perdarahan OD gimana ya? Perdarahan OD mulai malam lagi, berat banget bahasannya. Karena saya minum dulu. Ada susu guys, minum susu dulu yuk biar pinter. Jawabin pertanyaan teman-teman nih ya, emang cukup berbobot nih pertanyaan-pertanyaannya. Aku suka deh. Aku jadi belajar lagi, karena jadi dokter tuh lulus bukan berarti udah selesai nggak belajar lagi guys. Kita tetap harus belajar karena ilmu itu nggak pernah habis ya, selalu update. Dan kita tuh selalu harus belajar yang baru. Bahkan kalian tuh bisa jadi guru aku secara nggak langsung karena kalian mengingatkan aku buat belajar lalala gitu. Minum dulu, haus.